Mohon izin Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi fasilitator dan wabarakatuh. juga Bapak pengajar praktek sebagai pemenuhan daripada tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya selaku CGP dari Angkatan 11, Nunung Rasmiati, akan melakukan wawancara dengan pimpinan saya, yaitu Bapak Edi Rohaidi SPI MM. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 2 Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Mohon izin Bapak, di sela-sela kesibukan Bapak, saya mohon waktunya untuk bisa mewawancarai Bapak Silahkan. terkait modul 3.1. Bapak, kami kebetulan mendapatkan tugas untuk mewawancarai pimpinan terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, untuk hal-hal tersebut ada 8 pertanyaan ini Pak yang rencana mau saya sampaikan kepada Bapak, dan mudah-mudahan nanti dari hasil wawancara tersebut merupakan pengalaman juga Pak buat saya untuk bisa mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus terhadap siswa nanti. Mohon izin ya Pak ya. Silahkan. Terima kasih Bapak sebelumnya. Kita langsung masuk aja ya Pak ya dari pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak selaku seorang pemimpin atau kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Ibu Nunung. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang disampaikan saya terlebih dahulu menyampaikan apa itu dilema etika. Jadi menurut pemahaman saya bahwa dilema etika itu adalah situasi di mana seseorang dihadapkan pada satu kondisi yang sulit. Antara dua pilihan atau lebih di mana setiap pilihan tersebut melibatkan konflik nilai moral atau prinsip etika. Jadi ibaratnya mau memutuskan seperti ini serba salah, kesini serba salah. Jadi dihadapkan pada dua pilihan yang sangat dilematis. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin saja terjadi di lapangan atau di sekolah. Pertama mungkin itu dari kita mendengar Artinya mendengar ini bisa mendapatkan informasi baik dari siswa, baik dari guru atau dari warga sekolah pada umumnya. Kemudian yang kedua berdasarkan kita mengamati. Sehingga dari pengamatan itu ada terjadi atau kejadian kasus-kasus yang mana yang masuk kasus yang dilema etika, mana yang tidak, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut itu teridentifikasi, oh ini kasus dilema etika atau bukan. Nah, jadi kurang lebih dari itu. Terima kasih Bapak, berarti mendengar, mengamati baru bisa mengidentifikasi ya Pak. Terima kasih Bapak. Saya lanjutkan dengan soal kedua, pertanyaan kedua ya Pak, mohon maaf. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama dalam kasus dilema etika ini kita memang harus berhati-hati karena kita tidak bicara benar sama salah tetapi di situ mempunyai konsekuensi yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh begini, misalnya ada siswa yang datang kepada kita dia sudah menjadi korban bullying. Dia datang kepada kita tetapi dia meminta, Pak, tolong jangan sampai kejadian bullying ini diketahui oleh semua warga sekolah karena dia takut akan ada ancaman dari si pelaku bullying tadi. Itu di satu pihak. Kemudian di satu pihaknya lagi kita juga nanti harus memikirkan kepada siswa yang lain bagaimana agar kejadian bullying ini tidak terjadi kepada siswa yang lainnya. Jadi di situ perlu pengambilan keputusan kira-kira mana nih supaya kedua unsur tadi
baik dari siswanya, dari sekolahnya sama-sama bisa berjalan. Ini nanti perlu penanganan yang komprehensif ya sehingga masalah ini bisa selesai. Oke, luar biasa Bapak. Yang ketiga Bapak, saya lanjutkan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, terkait dengan kejadian yang dilema etika tadi ya, Nggih. sebagai contoh yang saya sampaikan di awal tadi, apabila terjadi bullying, ini Nggih. sebenarnya banyak kejadian ya. Nggih. Ini saya mengambil contoh bullying Nggih. di sekolah terhadap siswa. Jadi pertama saya akan melakukan langkah-langkah prosedur bagaimana untuk penyelesaiannya. Nggih, Pak. Pertama saya mengumpulkan pihak terkait. Siapa yang jadi korban, kemudian kesiswaan, kemudian wali kelas ya, kemudian guru BP atau guru BK untuk kita bicarakan bersama-sama ditambah dengan tim TPPK yang ada di sekolah. Sehingga nanti dari kita bertemu secara komprehensif di antara pihak-pihak yang terkait ini tadi menemukan solusi yang terbaik agar kejadian bullying yang mungkin saja terjadi ya itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Tanpa kita bagaimana caranya melindungi si siswa ya dari ancaman dan lain sebagainya. Di satu pihak juga kita harus menunjukkan kepada siswa yang lain apabila kejadian bullying ini terjadi, ini nanti mereka bisa mengantisipasinya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Nggih, Bapak. Terima kasih. Berarti diperlukan keterlibatan beberapa Ya, pihak, Pak ya. beberapa pihak. Nggih, betul. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tentunya di dalam proses pengambilan keputusan ya, terkait dengan kasus dilema etika tadi, tentunya kita tidak boleh salah dalam mengambil keputusan. Nggih. Ya, tentunya saya pun pasti mengambil informasi dari berbagai pihak terkait ya, Nggih. yang ada di lingkungan sekolah ya, untuk bagaimana caranya jalan terbaik ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, contoh kita menghilangkan bullying, tidak sampai terjadi lagi di sekolah, kemudian kita melindungi korban bullying yang ada di sekolah. Kemudian kita tidak mentolerir kepada seluruh siswa yang akan melakukan bullying ya. Jangan sampai ini terjadi di waktu waktu yang lainnya ya, sehingga ada efek jerah yang akan kita berikan kepada siapapun pelaku bullying ya. Kemudian kita melindungi korban bullying ya, kemudian selanjutnya kepada seluruh warga sekolah agar hati-hati dengan bullying karena ini berdampak buruk bagi sekolah secara umum ya. Jadi langkah-langkahnya itu tadi, kita secara prosedur mengumpulkan pihak-pihak yang ada di sekolah dalam rangka kita membuat satu keputusan yang terbaik. Di satu pihak kita harus melindungi si siswanya, di satu pihak kita juga harus melindungi siswa yang lebih banyak lagi. Supaya tidak terjadi bullying lagi gitu Ya. ya Pak ya. Baik Bapak, berikutnya Bapak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Iya, pertama yang menjadi tantangan kita ya terkait dengan kasus dilema etika ini, pertama kita ada semacam tekanan ya, artinya bukan tekanan dalam bentuk yang negatif ya, tetapi ada keinginan dari seluruh warga sekolah, dalam hal ini termasuk di dalamnya ada orang tua, ingin merasa anak-anaknya itu merasa nyaman sekolah di SMK. Artinya peluang-peluang terjadinya bully itu kalau bisa diminimalisir ya. Nah, kemudian tantangan kita tentunya ya untuk menerapkan itu bagaimana ya, apakah nanti melalui pendekatan pemberian sanksi terhadap pelakunya ataupun
dengan pendekatan kita selalu mengedepankan sekolah yang ramah terhadap semua warganya ya, artinya Iya. baik kepada siswa, kepada guru ataupun kepada warga sekolah lainnya. Jadi tantangannya itu tadi dalam implementasi kita dalam rangka membuat sekolah yang nyaman, semua warga berada di dalamnya gitu. Berarti bagaimana penerapannya itu merupakan tantangannya ya Pak ya, Tantangan, Bu. yang harus dilakukan. Nggih, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak nih memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Dan kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, pertama untuk ini ya, kita tidak ada jadwal tertentu ya. Nggih, Kita betul. sifatnya kalau ada kejadian, kasus yang terkait dengan dilema etika, kita selesaikan sampai tuntas. Segera Jadi langsung tidak kita diselesaikan. tunda-tunda ya, Siap. sehingga masalah yang ada itu cepat selesai. Kemudian kita punya prosedur ya, prosedurnya itu kedua belah pihak itu kita ajak bicara ya, ajak diskusi, dibantu dengan stakeholder yang ada di sekolah, mulai kesiswaan, kemudian wali kelas, kepala program, sampai guru BK kita libatkan dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Apa solusinya, apa jalan keluarnya yang terbaik itu berdasarkan kita keputusan dari stakeholder yang terlibat tadi. Artinya jangan sampai sekolah dirugikan karena nanti ada image ya, sekolah di SMK misalnya sekolah yang tidak ramah terhadap kehidupan siswanya, artinya banyak bully dan lain sebagainya, itu kita hindari ya. Kemudian kita juga membuat anak didik kita merasa nyaman di sekolahan ya, artinya kalaupun ada masalah terjadi kasus bully misalnya, cepat lapor dan tidak usah merasa khawatir dia terancam dan lain sebagainya. Kita tetap mengedepankan keamanan dan tentunya kita terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, baik itu pihak Komnas Anak misalnya ataupun bahkan pihak kepolisian pun kalau diperlukan kita bisa libatkan Jadi ya. ada melibatkan pihak luar Ya, juga ya Pak ya. Dan berarti prosedur itu memang sudah merupakan prosedur tetap gitu atau gimana Pak ya kira-kira? itu semacam SOP ya yang kita SOP. lakukan. Jadi kalau ada menemukan kasus kita selesaikan, kita undang beberapa pihak yang terkait sehingga nanti apapun keputusannya itu diketahui bersama dan harus dilaksanakan bersama-sama. Siap Pak. Gitu. Ini masih ada 2 Bapak pertanyaan terakhir. Adakah kira-kira Bapak seseorang atau faktor nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, tentu ada Bu ya. Pertama kita terkait dengan katakanlah tata tertib sekolah ya, kode etik sekolah baik untuk siswa ataupun untuk guru. Kita ada yang namanya untuk siswa itu kesiswaan ya. Kemudian untuk guru itu terkait dengan pembelajaran, kita libatkan kurikulum ya. Jadi aspek-aspek itu yang membantu kita dalam menyelesaikan segala permasalahan terkait dengan yang ada di sekolah. Di samping itu dari aspek psikologinya ya, dari perilaku siswa secara psikologi itu kita terbantu ya dengan adanya guru BK ataupun guru BP, di mana mereka secara keilmuan mungkin bisa menilai kenapa kejadian ini terjadi, ada yang melatar belakanginya secara psikologi, mungkin itu sebagai tambahan informasi buat kita di sekolah sehingga dalam proses pengambilan keputusan aspek-aspek itu kita perhitungkan sehingga keputusan yang kita tetapkan itu setidaknya bisa win-win solution ya. Pasti tidak memuaskan semua pihak tetapi setidaknya semuanya tidak merasa dirugikan seperti itu. Jadi ada tata Ya. tertib, ada kode etik, pelibatan unsur-unsur Ya. terkait ya Pak ya, terutama guru BK.
Nggih, terima kasih Bapak. Ini ada satu lagi Bapak, pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan tentang dilema etika ini, Pak? Ya, pembelajaran yang kita dapat ya dari beberapa kasus terkait dengan dilema etika ini, pertama kita tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa dasar yang kuat. Ya, artinya kita harus menggali informasi dari berbagai unsur yang terlibat di dalam kasus tersebut ya, Nggih, sehingga kita tidak hanya memutuskan secara sepihak saja, sehingga apapun nanti keputusan yang kita tetapkan itu adalah sudah jelas ya, tidak meragukan lagi. Artinya tantangan kita di sini dan pengalaman yang bisa kita petik dari menyelesaikan permasalahan ini, itu tadi, kita harus terus meningkatkan koordinasi, komunikasi di antara seluruh warga sekolah, termasuk di dalamnya dengan orang tua siswa ya, kemudian dengan pihak dari sekolah, dari kesiswaan, kurikulum, dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam dunia sekolah yang kita tempati. Artinya sekali lagi pengalamannya luar biasa ya, sehingga kita bisa memberikan suatu keputusan yang tepat terhadap kasus yang dihadapi, sehingga nanti tidak membuat siswa ataupun yang terlibat kasus itu menjadi kebingungan ya, seperti itu. seperti itu, Masya Allah. Luar biasa, terima kasih Bapak. Penjelasan Bapak Ya. sangat jelas dan sangat mudah saya pahami, Pak. Dan itu merupakan pembelajaran juga buat saya nanti bagaimana sih cara mengambil keputusan terhadap dilema-dilema atau kasus-kasus yang Ya. terjadi di sekolahan. Ya, dan sekali lagi Bu ya, Bapak. untuk masalah kasus dilema etika ini banyak sekali ya, bukan hanya Bapak. yang saya contohkan tadi, Betul. banyak sekali contoh-contoh yang menjadi dilematik bagi kita semua di tenaga pendidik ya, sehingga kita harus bisa memutuskan sebijak mungkin ya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan lain sebagainya. Jadi harus betul-betul kita berpikir jernih dan menampung segala informasi untuk kita jadikan sebagai bahan untuk membuat keputusan. Ya. Ternyata tidak mudah ya Pak. Tidak mudah Bu. Dalam pengambilan keputusan ternyata tidak mudah dan diperlukan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Luar biasa, terima kasih Bapak. Sangat bijak sekali dan itu merupakan penjelasan yang sangat mudah saya pahami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak buat saya ke depannya. Ya, amin. Terima kasih Bapak Edi atas sama-sama. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dalam amin. memimpin kami. Mudah-mudahan sehat terus. Menjadi satuan pendidikan yang bisa diacungi jempol oleh banyak. Amin, mudah-mudahan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan saya hari ini. Demikian juga hasil wawancara saya dengan Kepala SMK Negeri 2 Kota Baru. Beliau adalah pimpinan kami di sekolah ini yang telah memberikan penjelasan dengan begitu jelas sekali tentang bagaimana sih pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sebagai pemenuhan kami tugas dari CGP Angkatan 11 di modul 3.1. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.